Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang terkasih, tema renungan kita saat ini adalah bagaimanakah cara kita memperlakukan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bijak di sebuah kota suatu saat didatangi oleh orang asing. Orang asing itu menjelaskan bahwa ia adalah orang baru di kota itu, lalu bertanya, "Orang seperti apa yang akan saya temui di kota ini?" Kata orang bijak itu, "Orang seperti apa yang kau temui di kota asalmu?" Jawab orang asing itu, "Mereka adalah orang-orang yang paling buruk. Mereka pemabuk, penipu, dan pencuri. Tidak ada orang baik di antara mereka." Orang bijak itu menggelengkan kepalanya dengan sedih lalu berkata, "Aku khawatir. Orang-orang di kota ini persis seperti itu." Setelah orang asing pertama itu pergi, datanglah orang asing yang lain. Ia juga menjelaskan kepada orang bijak tersebut bahwa ia orang baru di kota itu. Kemudian ia bertanya, "Orang seperti apa yang akan saya temui di kota ini?" Orang bijak itu kembali bertanya, "Orang seperti apa yang kau temui di kota asalmu?" Jawab orang asing itu, "Mereka adalah orang-orang yang ramah dan selalu siap menolong orang lain. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dapat Anda temui." Orang bijak itu tersenyum dan berkata, "Seperti itulah saya akan menggambarkan orang-orang di kota ini." Setelah orang asing kedua pergi, seorang wanita yang kebetulan mendengarkan percakapan itu bertanya, "Aku tidak mengerti bagaimana Anda dapat mengatakan kepada seseorang bahwa kota ini sangat buruk dan kemudian mengatakan kepada orang lain bahwa kota ini sangat baik." Orang bijak tersebut menjelaskan, "Karena engkau biasanya mendapatkan dari orang lain apa yang kau harapkan dari mereka. Jika seseorang memperlakukan orang lain seakan-akan dia berharap mereka menjadi pemabuk, penipu, dan pencuri, mereka akan menjadi seperti itu. Tetapi jika seseorang memperlakukan orang lain seakan-akan dia berharap mereka akan ramah dan suka menolong, maka seperti itulah yang kau dapatkan dari mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini menggambarkan bahwa cara kita memperlakukan orang lain akan menentukan cara mereka memperlakukan kita. Karena itulah Tuhan Yesus berkata bahwa apapun yang kita kehendaki agar orang lain perbuat kepada kita, demikianlah hendaknya kita perbuat kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Dengan kata lain, sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, hendaklah kita juga memperlakukan mereka dengan baik. Maksud Tuhan Yesus di sini adalah, kasihilah orang lain sebagaimana kita dikasihi oleh mereka.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebut hal ini sebagai isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena memang inti ajaran dari kitab suci yang begitu banyak itu hanya dua, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Arti mengasihi orang lain adalah tidak berbuat jahat kepada mereka. Jika ini kita lakukan, maka kita telah melakukan inti seluruh ajaran kitab suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter untuk taat kepada Tuhan, karena dengan mentaati firman-Nya, dengan sendirinya kita akan peduli untuk mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk mengasihi sesama kami sebagaimana kami ingin dikasihi mereka. Karena itulah inti dari seluruh perintah-Mu kepada kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong, dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan seturut dengan pimpinan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.